konstitusi mengajarkan operasi sesar. Kalau kamu tidak bisa dengan normal, pakai operasi sesar. Oleh sebab itu dulu Bung Karno mengeluarkan dekret presiden. Itu ada operasi sesar. Karena jalan konstitusinya macet nih. Konstituan tuh ribut terus 3 tahun. Negara terancam, Bung Karno keluarkan dekret. Itu operasi sesar. Itu ekstra konstitusional. Ada jalannya di dalam Undang-Undang Dasar. Saya yakin mereka pasti akan mendengarkan fatwa seorang Mahfud MD karena kita perlu konsolidasi nasional dalam menghadapi tantangan dan ancaman di luar yang lebih menakutkan. Fatwa saya itu dilawan. Saya sudah memberi fatwa ke teman-teman. Udahlah pokoknya nih Pak Jokowi kan udah selesai. Saya bilang kita dilawan Pak ya? Soft landing aja. Saya dapat nggak bisa. Gitu. Harus dibesarkan agar tidak terjadi lagi. Maka ya udah kalau Anda tidak mau, ini jalan konstitusionalnya. Itu tadi ada operasi sesar, ada operasi biasa kan gitu. Itu semua pakai konstitusi aja. Dilawan saya. Di UGM itu kan terekam dengan jelas, ketemu dengan para profesor paginya seluruh Jogja ya, bukan hanya UGM banyak. Terus siangnya di rumah budayawan banyak lagi dosen datang. Saya bilang udahlah, nggak bisa katanya. Bapak nggak pernah dipanggil Pak Prabowo untuk diminta pendapatnya tentang ini? Belum pernah Pak ya? Alhamdulillah tidak. Kapan terakhir Pak Mahfud ada komunikasi dengan Pak Jokowi? Komunikasi yang resmi ketika saya mengajukan surat pengunduran diri. Itu aja yang terakhir, Itu Pak? aja yang terakhir. Dan waktu itu baik-baik, bergurau, dan sebagainya. Saya terus ngeritik sistem demokrasi. Tidak Pak Jokowi. Tapi saya tanggal 21 Agustus itu, sesudah ada putusan MK yang kemudian mau dihancurkan di 21 Agustus itu, saya harus menyebut nama. Bersama masyarakat kan muncul Garuda Biru tuh kan, wah bergerak semua. Indonesia darurat, ya kan? Ya Indonesia darurat. Saya nyebut pada waktu itu. Ini masalahnya di sini, saya bilang gitu. Sejak itu, sebelum itu saya sopan-sopan saja, bekas atasan dan sebagainya. Bapak merasa bersalah nggak sih Pak dengan sikap Pak Mahfud yang seperti itu, seolah-olah Bapak seperti menjahati teman yang sudah bersama Bapak selama ini gitu? Enggak, saya enggak merasa bersalah. Saya merasa bersyukur bisa ikut mendorong itu sampai situasi seperti yang betul. Saya merasa bersyukur punya kesempatan untuk itu. Anda bayangkan kalau saya tidak mundur dari kabinet, saya enggak bisa bicara apa-apa demi etika, birokrasi. Tapi karena saya di luar, saya bisa. Lalu ada yang mengatakan begitu di medsos sosial itu, Pak Mahfud tuh nggak tahu diri. Masa ada menteri? Nggak ada selama ini menteri bisa mengkritik orang yang mengangkatnya. Saya bilang ini nggak tahu sejarah. Dulu Pak Harto itu dikebiri oleh menteri-menterinya kan. Ketika mau jatuh itu kan 13 menteri mundur, Bapak udah nggak pantas lagi kan gitu kan. Sesudah Pak Harto pun jatuh, mereka yang buat ketetapan di MPR kan bekas menterinya semua tuh. Yang buat ketetapan di MPR bahwa Pak Harto tuh pemerintahan KKN. Wah kalau ini sih saya masih sangat sopan, saya cuma bicara begitu. Nggak bongkar-bongkar yang lain. Iya kan masih sangat sopan. Kalau Pak Harto, waduh, Pak Harto dikerjain oleh menteri, diancam oleh mantan menterinya yang paling setia bahkan. Iya kan Pak Harto. Kalau Senin tidak mundur, kalau Sabtu tidak mundur, Senin saya pecat. Kayak gitu. Menterinya itu. Kalau saya kan mundur dulu, sopan kan. Dan saya hanya bicara peristiwa pengkangkangan terhadap vonis MK. Yang lain saya bicara sistem yang umum. Jadi di forum ini Bapak ingin menyampaikan bahwa hubungan Bapak dengan Pak Jokowi baik-baik saja. Alhamdulillah baik-baik saja. Dan Bapak betul, Pak Jokowi tidak mendapat sinyal entah dari orang Bapak Jokowi marah ke Bapak nggak dapat info tentang itu ya? Enggak. Saya Pak Jokowi kayaknya enggak pernah sih marah-marah kayak langsung gitu ya bilang si A si B. Kalau marah ya dia pada anunya aja, kadang-kadang noleh ke atas begini itu kelihatan enggak senang. Tapi kalau marah nyebut orang kayaknya sih enggak pernah. Bapak setuju PDIP bergabung ke dalam kabinet, Pak? Kalau saya boleh menyarankan, di masyarakat itu kan perlu kekuatan ya, kekuatan pengimbang gitu. Kalau Bu Mega nggak suka istilah oposisi, tapi ya kekuatan pengimbang agar ada ini, menurut saya mungkin PDIP secara partai, mungkin memang tidak perlu masuk, tapi dia harus betul-betul berkonsolidasi di DPR, agar DPR bisa mampu diarahkan oleh PDIP, oleh Mbak Puan sebagai ketua gitu, betul-betul menjadi penyeimbang terhadap pemerintah. Tapi mungkin itu terlalu ideal. Nanti tentu akan terlihat pada kasus per kasus. Ada beberapa kader utama PDIP yang
direkrut oleh Pak Prabowo dalam kabinet, Bapak tidak kecewa kan? Karena Bapak kan cawapres dari PDIP. Oh, enggak Masalah Pak ya? Enggak, silakan aja. Kalau misalnya PDIP-nya setuju, lalu Pak Prabowo-nya juga suka, itu saya kira hak PDIP sebagai partai. Kan itu semua tergantung pada niat baiknya kan. Tidak harus selalu diartikan jelek. Tapi kalau bicara dari balancing power seperti yang muncul dari Jogja ke depan itu supaya ada pengimbang, gitu. Kampus misalnya tidak dinafikan, gitu. Tidak ada seorang guru besar bicara lalu dimunculkan guru besar lain untuk dibenturkan itu. Meskipun tidak bisa dibuktikan, itu kan terjadi di mana-mana. Guru besar ngeritik guru besar, dosen ngeritik dosen itu. Padahal dulu enggak, kalau sudah dosen yang sekelompok dosen bicara, yang lainnya diam. Iya kan? Iya. Itu sebagai suara kampus. Sekarang enggak, jadi dibikin ribut. Ya berharap kita semua jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Karena kita punya Indonesia yang merdeka ini, kita maju dari waktu ke waktu. Tidak ada satu presiden pun yang menyebabkan Indonesia mundur. Semuanya dalam bidangnya masing-masing sudah menyebabkan Indonesia maju. Dan itu harus kita nikmati, harus kita jaga. Kita bersaing boleh dalam politik, tapi tidak boleh melanggar konstitusi.